Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dalam pembacaan Alkitab secara berurut. Senang sekali hari ini kita sudah masuk dalam kitab Yosua pasal 4. Wow, puji Tuhan anak-anak, kita akan membaca kitab Yosua pasal 4 karena ada 24 ayat. Bu Dewi hanya akan membaca ayat 4 sampai ayat 9, tapi anak-anak tetap harus membaca dan merenungkan bagian ayat per ayat dari ayat 1 sampai dengan ayat 24. Bu Dewi akan bacakan ya, demikian firman Tuhan. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang dari orang Israel yang ia tetapkan, seorang dari tiap suku. Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke tengah sungai Yordan di depan tabut Tuhan Allahmu, dan masing-masing angkatlah di atas bahumu sebuah batu menurut jumlah suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di antara kamu jika anak-anakmu di kemudian hari bertanya, 'Apa arti batu-batu ini bagi kamu?' Kamu harus menjawab bahwa ketika tabut perjanjian Tuhan diseberangkan di sungai Yordan, air sungai itu terputus di depan tabut itu. Sebab itu, batu-batu itu akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya." Orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Mereka membawa batu-batu itu ke seberang, ke tempat mereka bermalam dan meletakkannya di situ. Lalu Yosua menempatkan pula 12 batu di tengah sungai Yordan di bekas pijakan para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai hari ini. Amin. Anak-anak, judul renungan kita adalah ingat selalu kebaikan Tuhan. Anak-anak, pernah gak kalian lupa sesuatu? Contohnya lupa mengerjakan PR atau lupa naruh mainan di mana gitu ya. Bangsa Israel juga pernah lupa, tapi bangsa Israel juga belajar tidak mau lupa. Setelah Tuhan menolong mereka menyeberangi sungai Yordan dengan cara yang ajaib, Tuhan menyuruh mereka mengambil 12 batu dari sungai itu. Batu-batu itu disusun menjadi tanda pengingat supaya mereka tidak lupa bahwa Tuhan menolong mereka. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari bagian ini? Yang pertama, Tuhan selalu menolong kita. Seperti Tuhan menolong bangsa Israel, Tuhan juga menolong kita setiap hari, di rumah, di sekolah, di mana saja kita berada. Yang kedua, kita mudah lupa. Kadang kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang lupa berterima kasih atau lupa bahwa Tuhan sudah sangat baik kepada kita. Yang ketiga, kita perlu pengingat. Kita bisa punya batu pengingat seperti bangsa Israel. Contohnya, berdoa setiap hari, menulis berkat Tuhan di buku kecil, mengingat saat Tuhan menolong kita. Banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk menjadikan itu sebagai batu pengingat di dalam hidup kita. Anak-anak, apa saja sih kebaikan Tuhan yang kamu ingat hari ini? Lalu bagaimana caranya kamu mengingat kebaikan Tuhan? Dan yang terpenting, kalian sudah berterima kasih atau belum atas kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan atau diberikan kepada kita sampai dengan hari ini? Anak-anak hebat, Tuhan kita itu Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang sayang dengan kita. Karena itu, mari kita ingat selalu kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, anak-anak, hari ini Bu Dewi ingin anak-anak mengerjakan tugas. Yang pertama, anak-anak tetap membaca Alkitab setiap hari.
Membaca Alkitab itu bukan hanya tugas pemuridan, tetapi itu adalah tanggung jawab atau kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita mau mengerti kehendak Tuhan? Bagaimana kita mau melakukan kehendak Tuhan kalau kita nggak baca Alkitab, kan? Nah, kalau ada tugas menghafal ayat setiap hari, itu artinya anak-anak sedang diajak untuk mengumpulkan perbendaharaan firman Tuhan yang akan terus kalian ingat seumur hidup kalian. Sehingga dalam kondisi atau waktu tertentu, firman itu akan bekerja dan berbicara untuk kalian. Karena itu, jangan malas-malas atau jangan jemu-jemu untuk membaca firman Tuhan. Juga berdoa. Udah ingin memberi tugas kepada anak-anak. Yang pertama tugasnya, tolong ceritakan dengan singkat kebaikan apa yang kalian alami di minggu ini. Khususnya kalian kan sedang ulangan ya, yang anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 yang ulangan. Ada nggak kalian ngalami kebaikan Tuhan? Nah, tugas yang kedua, silakan kalian memilih satu ayat dari Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 25 ini, mana yang menjadi ayat favoritnya. Oke anak-anak hebat, sampai berjumpa lagi dalam pembacaan Alkitab secara berurut berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.